Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, teman-teman para pemuda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama belajar Al-Quranul Karim, mempelajari kitabullah, dan ini tentu keutamaan atau memiliki keutamaan yang sangat agung. Ya, barangkali asatidzah pada sesi pagi tadi sudah menyampaikan keutamaan-keutamaannya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, materi kita pada siang hari ini adalah tahsin dari surah Al-Fatihah. Sebelum kita memasuki materi, barangkali kita sampaikan muqaddimah terlebih dahulu. Tahsin itu apa? Tahsin itu tentunya dari bahasa Arab, ya. Dari fi'il hassana yuhassinu. Tahsin, yaitu memperbagus, memperbaiki. Sebagian ulama menyampaikan bahwa tahsin ini sinonim dari tajwid. Ilmu tajwid sama, ya. Tajwid adalah dari jawwada yujawwidu, artinya juga membaguskan. Adapun secara istilah, tajwid itu membaca dengan membaguskan pelafalannya, yang terhindar dari keburukan pelafalan dan keburukan makna, serta membaca dengan maksimal dalam tingkat kebenarannya dan kebagusannya. Taib. Dan seterusnya nanti barangkali bisa dibaca. Beberapa kita lompati ya, karena waktunya terbatas. Berikutnya, pentingnya kita belajar tajwid. Saya lebih menyampaikan ke tajwid, ya. Karena tajwid ini kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, wal akhdhu, ini kita kutip dari matan Jazariyah, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'an athimu. Dan mengamalkan tajwid itu merupakan kewajiban yang hukumnya tetap bagi seluruh muslim yang mukallaf. Mukallaf itu yang dibebani syariat, yang sudah terkena beban syariat. Seperti kita semua ini sudah mukallaf. Jadi mengamalkan tajwid, kata beliau, merupakan kewajiban yang hukumnya tetap bagi seluruh kaum muslimin. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Mengapa kita harus mempelajari tajwid? Kata beliau, karena siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, bahkan sampai mengubah maknanya, maka ia bisa berdosa. Maka, ya, mempelajari ilmu tajwid ini bisa hukumnya sampai pada tahapan wajib. Ketika bacaan kita ternyata masih terjadi lahan jalli, ya, terjadi kesalahan, terjadi penyimpangan yang berat, sehingga bisa menimbulkan
perubahan makna atau lafalnya. Ya. Ikhwani fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Berikutnya, mengapa kita mempelajari tahsin Al-Fatihah? Mungkin tadi sudah disampaikan juga, karena Al-Fatihah menurut para ulama merupakan salah satu rukun di antara rukun solat. Sehingga kalau Al-Fatihah kita rusak, maka berpotensi rusak pula solat kita. Ya. Sehingga harapannya dengan kita memperbaiki Al-Fatihah kita, maka semakin baik pula kualitas solat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sampaikan lahnul jalli yang sampai bisa merubah makna. Apa saja lahan jali? Yang pertama adalah mengubah huruf. Ya, contohnya huruf ha dalam kata atau dalam kalimat alhamdu kita rubah menjadi ha, alhamdu. Ini fatal. Ya, ini fatal. Maknanya berubah sangat jauh. Kalau alhamdu dengan ha, ini artinya segala kehancuran. Alhamdulillah. Segala kehancuran bagi Allah. Ini kan sangat menyimpang sekali. Adapun yang betul ha ya dibaca dengan ha, yang mana makhrajnya nanti kita akan pelajari. Ha alhamdu artinya segala puji. Ya, kalau alhamdu pakai ha artinya segala puji bagi Allah. Contoh yang lain misalnya iyyaka, ya, iyyaka na'budu. Ini yang betul. Artinya apa? Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau kita rubah dengan menghilangkan tasdid pada huruf ya menjadi iya, ya, bedanya tipis ini. Iya, nggak ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iya? Kepada cahaya mataharimu kami menyembah, dan kepada cahaya mataharimu kami memohon pertolongan. Baik. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya jilid yang pertama ayat yang ke-215, beliau berpendapat orang yang keliru dalam surah Al-Fatihah dengan kekeliruan lahnul jalli, ya, kekeliruan kesalahan yang fatal, yang berat ini, yang menyebabkan terjadinya perubahan makna, saya berpendapat, kata beliau, bahwa salatnya tidak sah. Begitu pula tidak sah orang yang salat di belakangnya, yakni orang yang menjadi makmum baginya. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya mari kita bersama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Barangkali di antara antum ada yang lebih fasih dari dari saya, maka ini tentu sangat membahagiakan kita bersama. Ya, jadi barangkali nanti saya ada kesalahan, ya bisa untuk dikoreksi. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan memulai dengan isti'adzah, okay? Karena di dalam Al-Fatihah kita dianjurkan terlebih dahulu untuk membaca isti'adzah. Isti'adzah ini adalah lafaz ta'awud yang sering kita baca dengan lafaz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Isti'adzah ini hukumnya ada sebagian yang mewajibkan, ya. Intinya isti'adzah ini disyariatkan untuk dibaca sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat.
Oke. Disyariatkan untuk dibaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Misal kita hendak membaca Al-Quran ya, setelah maghrib misalnya, maka disyariatkan kita untuk membaca isti'adzah terlebih dahulu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam isti'adzah ini ada beberapa lafal yang hendaknya kita mengetahui dan mengenalnya. Paling tidak ada 3 lafaz, ada 3 macam lafaz isti'adzah. Yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lafaz yang masyhur, yang sering kita pakai, yang sudah kita hafal semua insyaallah. Lafaz yang kedua, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya. Bedanya apa? Bedanya as-samiil alim. Ya, ada tambahan as-sami'i al-alim. Ya, dari yang pertama tadi. Ditambahi apa? Nama Allah As-Sami' dan Al-Alim. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Ini lafal yang kedua. Lafal yang ketiga adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, yaitu dari gangguannya, dari kesombongannya, dan dari syairnya atau hembusan-hembusannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan inti kita. Kita akan memulai dengan lafaz ta'awud terlebih dahulu, kita tahsinkan, kita pelajari tajwidnya. Nanti mohon semuanya bisa aktif. Artinya ketika kami minta untuk mengikuti, tidak ada yang malu-malu untuk mengikuti, karena kalau malu mengikuti ya nanti nggak dapat faedahnya. Karena ini sifat pelajaran yang kita pelajari saat ini tidak hanya sekedar saya menyampaikan materi ya, tapi memang betul kita harus praktek secara aktif ya, sehingga mohon ibu-ibu juga yang di dalam tidak malu-malu untuk mempraktekkan, untuk mengikuti apa yang kami minta nantinya. Baik, lafal yang pertama adalah ta'awud. Saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bisa diikuti. Ya, jadi metodenya saya baca terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu setelahnya nanti saya minta untuk mengikuti setiap kalimatnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan disimak dulu. Ya. Saya ulangi sekali lagi. A. Perhatikan dalam pelafalan huruf A. Pelafalan huruf hamzah ini harus benar-benar kita buka mulut kita. Ya. Dibuka mulutnya Bapak Ibu ketika melafalkan huruf A. Ya. Dibuka, tidak ditutup atau dibuka sedikit, tidak, tapi dibuka, benar-benar dibuka. Tapi jangan terlalu lebar dalam bukanya. A, ini terlalu lebar. A, ya, baik. Kemudian dari mana makhraj huruf hamzah di sini? Ya, makhraj huruf hamzah berada di pangkal tenggorokan. Di sini gambarnya ada pangkal tenggorokan. Oh, enggak muncul kursornya, Pak. Laptop saya memang kalau di screen full screen, jadi enggak muncul kursornya. Makhraj huruf H berada di pangkal tenggorokan.
yaitu tenggorokan bagian bawah. Kita lafalkan bersama-sama. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Perhatikan, A ini merupakan huruf tarqiq. Tarqiq itu apa? Hurufnya tipis ya. A. Jangan dibaca tebal. O. Ini salah. O. Lebih ke O. O-nya Indonesia. Ini salah. O. Jadi tidak kita baca O. Tapi A. A. Baik. A. Kemudian yang kedua, perhatikan huruf ain. A'u. Ain. Kesalahan sebagian masyarakat kita atau sebagian kita bahkan dalam pelafalan ain ini diganti dengan eng atau nga. Ini keliru Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, saya langsung to the point, saya singgung, saya katakan ini keliru karena memang keliru. Dan insya Allah semua bisa untuk merubahnya. Ya, asalkan ada usaha ya, asalkan ada usaha dan tekad yang kuat. Ya, insya Allah bisa. Semuanya sama-sama punya tenggorokan. Dan ain ini keluar dari tenggorokan bagian tengah. Jadi kalau tadi a hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka ain keluar dari tenggorokan juga, tapi bagian tengah. Jadi makhrajnya dari bawah naik ke atasnya bagian tengah tenggorokan. A'u. A'u. Ya. Baik. Kemudian perhatikan huruf ainnya dhammah. Bagaimana melafalkan dhammah? Melafalkan dhammah itu dengan memajukan kedua bibir. Memonyongkan kedua bibir kita saat kita melafalkan harokat yang dhammah, ya. Jadi dibaca a'u, a'u. Perhatikan bibir saya, ya. Jadi monyong ketika kita melafalkan dhammah. Baik, coba kita baca bersama-sama. A'u, a'u. Ya, ainnya mohon untuk diusahakan muncul dari benar-benar dari tengah tenggorokan kita. Au. Coba kita latihan ain dulu. A ai au ba. A ai au ba. Ya, jadi bukan ngangingubang. Ya, kalau diganti eng jadinya ngangingubang. Ya, ini tentu sangat jauh dari makhraj yang benar. Baik. A'u, berikutnya dzu, dza, perhatikan dza. Makhraj huruf. Baik, sebelumnya, ya, sebelum masuk ke dza, ada beberapa kesalahan dalam pelafalan huruf hamzah, yaitu dengan menebalkannya tadi ya, o, ini salah, ya. Atau dengan mulut tidak dibuka lebar atau kurang lebar. Ini ya, seakan-akan masih tertutup, kurang lebar bukanya Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, atau hamzah ini keluar dari rongga mulut, ini juga keliru. Karena hamzah itu keluar dari mana tadi? Dari tenggorokan bagian bawah. Ya, bagaimana cara ngetesnya? Coba kita baca huruf A. Kalau tenggorokan kita bergetar, maka sudah keluar dari situ, insya Allah. A. Ya, usahakan ada getaran di pita suara kita. A. Iya.
Taib. Ini beberapa keliruan dalam pelafalan huruf hamzah. Berikutnya huruf ain tadi ya. Ain itu keluar dari tengah tenggorokan. Seperti itu gambarnya ya. Tengah tenggorokan. Yang di samping kiri itu makhraj huruf ha. Yang di samping kanan makhraj huruf ain. Jadi huruf ha dan ain itu sama makhrajnya, yaitu keluar dari tengah tenggorokan. Taib. Kekeliruan dalam pengucapan huruf ain, kita seringkali membaca ain ini dengan hamzah biasa. Ya, a'udzu contohnya. A'udzu iyyaka na'budu iyyaka harusnya kana ain iyyaka na'budu, tapi kita seringnya masih baca iyyaka na'budu kana budu. Hadza khata', ini salah ya, karena masuk dalam makhraj hamzah kalau kana budu. Tapi yang betul kana, naikkan makhrajnya di tengah tenggorokan. Ya, kesalahan yang kedua tadi merubah ke makhraj eng atau huruf ng dalam bahasa Indonesia, ini juga salah. Baik, kemudian berikutnya makhraj huruf dzal, dza, dzu. A'udzu. Perhatikan makhraj huruf dzal itu berada pada punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Punggung ujung lidah. Coba dicari masing-masing lidahnya, punggung ujung lidah. Berarti di itu ya. Oke. Posisinya menempel di ujung dua gigi seri atas. Ya, menempel pada ujung dua gigi seri atas. Jadi dikeluarkan dikit ya, lidah, ujung lidah kita dikeluarkan dikit. Baik, kekeliruan saat mengucapkan huruf dza ini meletakkan ujung lidah pada gigi bagian dalam sehingga tidak keluar makhraj huruf dza. Keluarnya huruf da. Ya, ini salah. Da. Ujung lidahnya berada di bagian dalam atau berada di bagian dinding gigi. Ini salah. Da jadinya. Bukan da, tapi da. Keluarkan ujung lidah kita sedikit saja. Jangan berlebihan tapi ya. Jangan sampai keluar banyak. Da, ini juga nggak benar. Ya. A'udzu. Ini juga tidak benar. Baik. Berikutnya ada sebagian kita juga yang menebalkan huruf za ini menjadi za. A'udzu. Ini juga tidak benar. Berubah makhrajnya. Ya, bukan za tapi za jadinya. Baik. Atau ada yang merubah huruf za menjadi da itu sendiri. Ya, memang dekat makhrajnya antara dal dengan zal. Baik, kita coba zu, dza, zi, zu, bad, az, iz. Baik. A'udzu. Baik. Dzal ini huruf tarafiyah, maka kita perlu mengundurkan bibir ke makhraj huruf dza, yakni bibir dimundurkan sedikit seperlunya saja, sekedar untuk mewujudkan makhraj huruf dzal. A'udzu, ini kan monyong bibirnya nggih. Ketika kita melafalkan ain dhammah kemudian setelahnya waw sukun. Ya. Maka setelah itu kita melafalkan huruf dza. Ya. Maka caranya dengan sedikit kita menarik bibir kita ke belakang dalam rangka untuk mewujudkan, untuk mengambil makhraj huruf
Zu atau za tadi. A'udzu. A'udzu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya huruf ba. Bi. Ba makhrajnya yaitu bertemunya antara kedua bibir, atas dan bawah. Ba. Seperti kita melafalkan B-nya Indonesia. Ya, B biasa. Bi. Ba, bi, bu, bab. Ya. B biasa. Kalau ini mudah insya Allah semua bisa nggih. Ba. Tapi pastikan bibir kita ketika melafalkan makhraj ba ini bibir dalam keadaan tertutup. Bi. Ya, bi tertutup posisi bibir atas dan bawah. Berikutnya menyempurnakan kasroh pada harokat bi. Ya, pada harokat kasrohnya huruf ba. Bi. Coba semuanya ikuti. Bi. Bi. Ya, jadi I. Ini benar-benar I, bukan E. B. Ada mungkin sebagian kita yang membaca a'udzubillah, bukan billah tapi billah, bi, ya. A'udzubillahi. Baik. Kemudian berikutnya kita masuki lafzul jalalah billah, ya. Lafzul jalalah billah. Ini kalau enggak ini Pak, enggak membawa mushaf nih. Sebenarnya sambil membawa mushaf sambil menyimak Al-Qur'annya, tapi kalau enggak ada nggih, enggak apa-apa. Kita kembali di sini. Sambil melihat di depan billahi, lafzul jalalah, lafaz Allah. Ya. Di sini billahi. Perhatikan bagaimana cara mengucapkan melafalkan lafzul jalalah di sini. Maka kita lafalkan dengan tipis. Ya. Lamnya kita tipiskan. Ya, mengapa? Karena sebelumnya bergaris kasroh, berharokat kasroh, sehingga kita baca billahi, billahi, ya, bukan billahi. Kalau billah ini lamnya tebal, ya, tebal itu ketika sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, ya. Minallah, na Allah, minna Allah. Ya, sebelumnya berharakat fathah. Minallah, maka kita baca tebal. Tapi pada lafal billahi sebelumnya berharakat kasrah, sehingga lafzul jalalah kita baca tipis. Billahi. Ya, coba diikuti. A'udzu billahi. Baik. Kemudian lafzul jalalah ini lamnya cukup kita panjangkan 2 harokat saja. Ya, kan ini mat tabi'i. Billahi tidak perlu kita panjang-panjangkan. Ada sebagian kita mungkin yang membacanya dengan panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi mat tabi'nya dipanjang-panjangkan. Ini bisa terjatuh dalam lahan walaupun lahannya lahnul khafi, ya, lahannya ringan. Ya, tapi tidak seyogianya kita terjatuh dalam lahan baik yang khafi maupun yang jali, yang ringan maupun yang berat. Baik. Jadi cukup 2 harokat mat tabi'i. Ya, mat yang panjangnya 2 harokat itu cukup kita baca 2 harokat, 2 ayunan. Bagaimana caranya? Di antara cara supaya kita pas harokatnya, pas panjangnya, kita ayunkan suara itu. A'u, a'u, ya, au, mengayun, 1 ayunan saja. Billah. Baik, kita ulangi, kita coba bersama-sama. A'udzu billahi. Dibuka Pak.
monyongkan bibirnya, au. Ain dari tengah tenggorokan, au. A, ai, au. A, ai, au. Ba, ba, a'u, a'udzu, zu. Baik. A'udzu billahi. Baik. Makhraj huruf lam. Billah. Perhatikan lam. Di mana makhraj huruf lam? Huruf lam itu makhrajnya ujung dua tepi lidah. Ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Paham nggih? Ujung dari dua tepi lidah, ya. Perhatikan gambarnya ini ya. Ujung dari tepi lidah sampai pada ujungnya, penghujung ujung lidah nempel di mana? Nempel di gusi dari gigi-gigi berikut ini. Gusinya gigi seri, gusinya gigi taring, dan sebagian gusinya gigi geraham yang depan. Inilah makhraj huruf napa? La. Ya. Paham nggih? Coba kita lafalkan makhraj huruf la. 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 Perhatikan, pastikan sisi lidah kita, ya, yang kanan yang kiri sampai ujung lidah kita menempel pada gusi dari beberapa gigi-gigi tadi. La billahi. Billahi. Ya. Jadi untuk lamnya jangan dibuka dulu, karena membuka mulut itu ketika kita mengucapkan matnya. Billahi. Jadi bil tetap di makhraj lam. Bil baru kita buka setelah kita melafalkan matnya huruf lam. Billahi. Billahi. Baik, kita ulangi. A'udzu billahi. Baik, berikutnya minas syaiton. Mim makhrajnya yakni bertemu antara kedua bibir atas dan bawah, sama seperti ba. Ya, makhraj huruf mim itu sama seperti makhrajnya huruf ba, yaitu keluar dari mana? Bertemunya kedua bibir atas dan bawah dalam keadaan bibir tertutup, ya. Cuman kalau mim itu disertai dengan gunnah, ya, disertai dengan gunnah, suara yang berdengung dari khoisum. Khoisum niku napa? Khoisum itu pangkal hidung, ya. Jadi caranya untuk kita mengetes apakah mim kita benar-benar mim atau bukan, ya, dengan kita menutup hidung kita. Kalau kita nggak bisa ngucapin mim, berarti nggak bisa. Berarti mimnya kita sudah benar. Tapi kalau kita lepas ma, ya, keluar dengan sempurna, ma, mi, mu, berarti itulah mim. Ya. Bedanya mim dengan ba, ya, kalau mim tadi disertai gunnah, ya. Namun kalau ba itu nggak ada gunnahnya, ya. Sehingga kalau kita tutup hidung kita, tetap keluar makhraj huruf ba. 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 Ya, bisa keluar ba walaupun tertutup hidung kita. Baik. Jadi pahami ya, itulah bedanya mim dan ba. Makhrajnya sama, ya, cuman sifatnya tadi yang berbeda. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, minas sekarang sin. Nah, huruf shin, minas syaito, shin makhrajnya pada lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah posisinya
di langit-langit bagian atas. Langit-langit. Seperti kita nggusah pitik. Show. Jadi suaranya menyebar. Suaranya menyebar di seluruh rongga. Ya. Disertai dengan suara rokhawah atau sifat hamas dan juga rokhawah. Hamas itu adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya kedua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya. Jadi ketika kita melafalkan sya, maka tenggorokan atau pita suara kita nggak ada hubungannya, nggak ada getarannya, karena itu makhrajnya murni dari tengah lisan dan langit-langit atasnya. Dan hamas itu karena ada banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf tersebut. Itulah sifat huruf shin. Demikian pula shin ini memiliki sifat rokhawah, yaitu mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Jadi mengalir suara, mengalir juga udaranya. Baik, kita baca minasyaitoni. Baik, sekarang to. To makhrajnya punggung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Ya, to. Minasyaitoni. Baik. Sekarang ar-rajim. Minasyaitonir rajim. Makhraj huruf jim, perhatikan. Jim itu makhrajnya pada lidah bagian tengah, sama seperti shin tadi. Ya, sama seperti makhrajnya huruf shin, yaitu lidah bagian tengah posisinya pada langit-langit bagian atas. Ya. Jim pada huruf Arab ini berbeda dengan J-nya Indonesia. Ya, beda nggih. J, kalau J-nya orang Indonesia, J cuman sekedar pakai ujung lidah saja. Tapi kalau jim-nya Arab ini pakai tengah lidah. Makhrajnya di tengah lidah, jim. Minasyaitonir rajim. Baik. Sekarang kita ulangi sekali lagi ta'awud, mohon untuk diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, perlu diperhatikan di sini saya hanya menyampaikan tajwidnya dan tahsin pembenaran makhraj bacaan nggih. Saya tidak menyampaikan atau membahas tentang intonasi atau nada-nada atau apa dalam ilmu nada bacaan itu. Ya. Tapi kita lebih fokus saja ke cara baca yang benar. Ya, adapun nada atau intonasi atau apa namanya langgam ya, dan seterusnya itu yang kesekian saja. Baik, kita langsung masuk ke surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Perhatikan, saya akan membacakan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar, jangan diikuti dulu. Surah Al-Fatihah, ya, ini ada 7 ayat, nggih. Ada 7 ayat. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Yang keempat, Maliki yaumiddin. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Perhatikan untuk ayat yang ketujuh nanti akan kita jelaskan. Sebaiknya dibaca ya satu nafas ya. Tapi kalau tidak bisa, nanti kita bisa memotong di tengah tapi dengan cara yang benar. Ya, dengan tetap memadukan kalimatnya sehingga tidak merubah maknanya. Karena kalau kita salah dalam memotong ayat, ini juga bisa merusak makna. Baik, kita kembali ke ayat yang pertama. Mohon silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ayat ini dimulai dengan huruf ba kasrah. Maka ya, ba sudah kita bahas makhrajnya ya. Ba itu keluar dari kedua bibir, bertemunya antara dua bibir atas dan bawah dalam keadaan tertutup ba. Kemudian bi, ba ini kasrah, maka kita harus menyempurnakan kasrah. Bi, sekali lagi bi bukan b. Bismillah, bukan bismillah tapi bismillah. Nah, ba dengan kita merapatkan bibir ya. Bibir harus dirapatkan. Dan dilafalkan biasa aja, ba. Ya, ba, tidak terlalu berlebihan, ba. Ya, tidak terlalu berlebihan. Kemudian kita harus menyempurnakan harakat kasrah. Ya. Bagaimana cara menyempurnakan harakat kasrah? Ini caranya dengan menurunkan rahang dan mengangkat lidah bagian tengah. Bi, turunkan rahang dan angkat lidah bagian tengah. Bi, ya. Bis, bis. Baik. Berikutnya sin. Bis. Sin sukun. Ketika huruf sukun, perhatikan, maka posisi organ pelafalan ini harus dikembalikan sempurna pada makhrajnya. Paham? Ketika huruf itu sukun, maka posisi organ pelafalan ini harus dikembalikan sempurna ke makhrajnya. Bis, tidak ngambang, tapi harus benar-benar sempurna kembali kepada makhraj, tempat keluarnya huruf. Makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf ya. Dan ini berlaku untuk semua huruf. Ketika huruf itu sukun, maka kita harus memposisikan organ pelafalan harus dikembalikan kepada makhrajnya ya, ketika dalam kondisi sukun. Maka kita harus tahu di mana makhraj huruf sin ya. Makhraj huruf sin, perhatikan Bapak Ibu ya, di dalam gambar sin ya, makhrajnya adalah ujung lidah menempel di dinding bagian dalam gigi seri bagian bawah. Ujung lidah tempelkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Gigi seri bawah seperti ini. Ujung lidah pada dalam dan bawah dalam. Kita praktek bareng-bareng pelafalan huruf sin dengan menempelkan ujung lidah pada dinding gigi seri bagian dalam. Bis, sa, si, su. Pastikan ujung lidah kita berada di dinding gigi seri bawah bagian dalam. Sa, si, su, su, bis, bis. Ya. Baik. Jadi sin juga memiliki sifat huruf
hams, udaranya mengalir, nggak boleh tertahan, ya. Bis, bis. Bagaimana cara ngetesnya? Letakkan telapak tangan depan mulut. Kalau di situ ada udara mengalir, berarti sudah bersin kita, sifatnya sudah dapat. Bis, ya. Dan juga punya sifat rokhawah, yaitu mengalirnya, ya, suara yang mengalir. Bis, bis. Tidak hanya bis, bis ini kurang, ya, rokhawahnya kurang. Bis benar-benar ada suara yang mengalir. Baik. Kemudian punya sifat istifal, yaitu tidak mengarah ke langit-langit. Berbeda dengan shot. Ini bedanya sifat sin dan shot. Kalau shot itu punya sifat istifal, suaranya naik ke langit-langit. So naik. Tapi kalau sin tidak, karena dia sifatnya istifal, yaitu apa? Mengarah ke depan. Sin, sa, ya. Jadi suaranya mengarah lurus ke depan, keluar, ya. Tapi kalau shad memiliki sifat istifal, yaitu naik dulu. So, taib. Berikutnya mi, makhraj huruf mim sudah tadi sama dengan ba, ya, sama dengan ba. Bismi, bismi, bismillahi. Lafzul jalalah sudah kita bahas. Bismillahi, lanya tipis, ya. Lafzul jalalah dibaca tipis karena sebelumnya berharokat apa? Kasrah, ya, maka dibaca tarqiq tipis. Tidak dibaca bismillahi. Ini salah. Bismillahi la a. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berikutnya huruf hi. Bismillahi. Ha, ya, makhraj huruf ha. Di mana makhraj huruf ha? Sama seperti hamzah, yaitu di tenggorokan bagian bawah. Ha. Tadi sudah, ya, kita bahas, ya. Ha. Coba ha dan ha beda. Ha dan ha itu sama-sama di halq, ya, sama-sama di tenggorokan makhrajnya. Cuman kalau ha itu di tenggorokan bagian bawah. Coba kita praktekkan. Ha hi hu. Ha hi hu. Sekarang bedakan dengan ha. Ha naikkan karena ha itu makhraj di tenggorokan bagian tengah. Ha hi hu. Ha hi hu. Ya. Yang kita pakai adalah ha pada bismillahi. Bismillahi. Bismillahirrahmani. Perhatikan ro. Sekarang huruf ro, makhrajnya ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas, ya, pada gambar yang kanan. Ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ro. Dua gigi atas. Makhraj ra ini dekat dengan makhraj nun, ya. Nanti kita sampaikan makhraj huruf nun. Namun, ikhwani, Bapak Ibu rahimakumullah, bedanya, ya, ra dengan R-nya Indonesia beda, ya.
Ro Arab dengan R Indonesia ini berbeda. Jadi jangan pakai R-nya Indonesia. Ya, ro. Ro-nya Arab berbeda dengan R-nya Indonesia. Apa yang membedakan? Ro-nya bahasa Arab atau ro-nya huruf hijaiyah itu terdapat fajwah. Ya. Terdapat rongga. Ketika kita melafalkan ro, itu terdapat rongga yang mana darinya lah mengalir suara huruf ro tatkala dilafalkan huruf tersebut. Ar-ro, ar-ro, ar-ro. Ya. Keluar makhrajnya dari celah atau rongga kecil tersebut. Kalau tidak ada celah itu, maka makhrajnya akan tertutup sempurna sehingga keluarlah makhraj R yang kita punya. Ya. Jadi tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi buat fajwah, buatlah rongga celah kecil di lidah kita. Ya, ar-rahmani. Taib. Kita baca Bismillahirrahmani. Ar-Rahim juga sama. Sudah kita bahas makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya jangan lupa dibaca tebal nggih. Ro bukan ra, ya bukan ri juga. Ya. Dibaca tebal karena diantara sifatnya ro ini tebal. Kemudian ar-rahim, ha tadi sudah kita jelaskan, ha itu makhrajnya di tengah tenggorokan. Nirrahim, nirrahi ha, bukan nirrahim, ya, bukan nirrakim, apalagi kaf, ya, jangan dirubah menjadi ka, tapi ha. Ya, sekali lagi kita praktekkan ha. Ha hi hu bah. Ah, ya, jadi bukan ha, ya, tapi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, mim sukun, ya, atau mim bertemu dengan waqaf, maka tunaikan gunnah di situ. Di situ ada gunnah karena mimnya menjadi sukun. Nirrahim, ya, harus digunakan, ya. Jangan tanpa disertai gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berikutnya ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, perhatikan tadi sudah kita bahas pengucapan hamzah di awal kalimat al. Hamzah, perhatikan di sini ada hamzah wasal namanya alhamdu. Pada kalimat al, kalau hamzah wasal ini di awal kalimat maka dibaca. Tapi kalau hamzah wasal pada tengah kalimat atau tengah kata maka tidak perlu dibaca. Contohnya seperti ar-Rahman atau bismillah. Millah tadi, ya, bismi setelahnya ada hamzah wasal yang merupakan bagian dari lafzul jalalah, maka hamzah wasalnya tidak kita baca karena dia berada di tengah kalimat. Tapi kalau berada di awal kalimat atau awal ayat seperti ini kita baca al. A dengan kita membuka mulut, al, kemudian lam sudah kita bahas makhrajnya al. Di mana lam tadi Bapak Ibu makhrajnya? Tepi lidah sampai penghujung lidah menempel pada gusi, gigi, seri, taring, dan geraham depan. La. Al. Hamdu. Ha sudah kita bahas, mim juga sudah. Ha. Hamdu.
Sekarang makhraj huruf dal. Di mana makhraj huruf dal? Makhrajnya berada pada punggung ujung lidah, posisi di pangkal dua gigi seri atas. Ya, ujung lidah atau punggungnya posisinya di pangkal dua gigi seri atas. Ini yang gambar bagian kiri. Ya, gambar bagian kiri. Di situ ada makhraj huruf dal dan ta. Ta dan dal keluarnya dari situ. Kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, beda antara D Indonesia dengan dal Arab. Ya, beda. Bukan D, apalagi D medoknya orang Jogja. Ya. D medoknya orang Jogja beda dengan dalnya Arab. Alhamdulillah. Dadidu. Dadidu bad. Baik. Alhamdulillah. Perhatikan du kita monyongkan bibir. Karena apa? Karena dalnya berharokat dhammah. Setiap kita bertemu dengan harokat dhammah, maka kita majukan bibir kita. Inilah pelafalan dhammah yang benar. Du. Alhamdulillahi rabbil. Baik. Ra dibaca tebal, okay? Ra dibaca rabbil, ra-nya dibaca tebal, bukan tipis. Kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ainnya dipraktekkan dengan maksimal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, dalam lafal Ar-Rahman perhatikan a-nya tetap dibaca tarqiq karena hamzahnya tipis, muraqqaq. Ya, jadi jangan dibaca o. Ar-Rah. Ya, jangan terkontaminasi dengan ro. Walaupun ro ini memiliki sifat tebal, ro, ya ro, tapi tidak boleh sampai mengkontaminasi alifnya yang di depan. Ya, karena alifnya ini tipis, harus dibaca tipis. A. Ya, a jangan dibaca o, ar-rah, ya, tapi a. Ar-rahmani. Ya. Kemudian hanya juga dibaca tipis. Ha sukun ini juga tipis. Jangan ikut terkontaminasi dengan huruf ra. Ar-rah misalnya. Ar-rah. Ha, ini masuk ke makhraj huruf kha, ya, hanya tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, berikutnya Maliki Yaumiddin. Perhatikan pelafalan huruf ma ini mat tabi'i, panjangnya cukup 2 harokat, tidak perlu dipanjang-panjangkan. Maliki yaumiddin, ada sebagian ya yang membaca dengan panjang lebih dari 2 harokat. Ya, Maliki yaumiddin ini sebuah kekeliruan, lahnul khafi, ya, lahan yang sifatnya ringan, tapi tidak seyogyanya. Kita kalau sudah belajar tajwid, kita teruskan. Ya, cukup 2 harokat, baik ketika kita sholat maupun ketika kita membaca Al-Quran. Dengan cara diayunkan tadi ya suaranya. Maliki yaumiddin.
Maliki, ki, ka. Ya, di mana huruf kaf? Ya, di mana makhraj huruf kaf? Ka itu makhrajnya pangkal lidah paling belakang menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak atau yang empuk, yang daging paling belakang. Ka. Ka. Ya, ka. Hampir sama ka-nya Indonesia. Ka. Ya. Pangkal lidah nempel pada langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak paling belakang. Setelah tenggorokan, ka. Kakiku, bak. Bak. Ya, ada suara hamas yang keluar sedikit ketika huruf kaf dilafalkan. Tidak sampai qalqalah, karena kalau qalqalah itu miliknya huruf qaf. Baqo jadi qalqalah. Baik. Maliki yaumiddin. Baik. Yaumiddin dalnya tentu tasdid. Ya, ada tasdidnya maka kita tekan terlebih dahulu. Ya, kita tekan. Berikutnya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih berapa menit, Pak? Nih? Masih. Nanti saya berapa menit lagi? 12. Setelah itu praktek ini jam. Oh, 12 sampai selesai. Oke, baik. Berarti kita percepat. Perringkas. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, perhatikan ya tasdid. Ini mohon diperhatikan, ya mohon ditunaikan nabernya, ya. Naber itu apa? Ya, penekanan pada tasdid, pada huruf ya. Iya, bukan iya saja, iya, iya, bukan. Nanti maknanya jadi berubah seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ta makhraj huruf ta, perhatikan makhraj huruf ta itu punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Ta. Ta. Bukan T. Kalau T-nya orang Jawa atau orang Indonesia T, ini beda dengan ta Arab. Ta. Seperti dal tadi. Ta. Nasta'in. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang keberapa? Ihdinas ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Jangan lupa hamzah berharokat kasrah, maka kita sempurnakan kasrahnya. Bukan bukan dinas, tapi kemudian ha, ya, berikan makhrajnya, tunaikan makhraj huruf ha dengan semaksimal mungkin, ya. Ha, makhraj huruf ha itu tadi sudah kita jelaskan berada di mana? Tenggorokan bagian bawah, ya. Cara ngetesnya silakan letakkan tangan panjenengan di tenggorokan. Kalau pita suara bergetar pada tenggorokan, maka insya Allah sudah benar. Ingat makhraj ha tidak dari dada, bukan di dada, bukan apalagi sampai dari perut. Ya.
Ini berlebihan. Dari tenggorokan bagian bawah, ya, seperti hamzah tadi. Baik. Di tunaikan kasrah dengan maksimal, di bukan d. Ihdina, na tipis muraqqaq, ya, jangan terkontaminasi dengan sod yang datang setelahnya. Jangan nos bukan nos tapi nos, nas, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, bagaimana cara untuk melafalkan nas tadi? Ya. Bisa diantaranya dengan cara memutus hurufnya. Nasi. Coba tekan nasi. Baik, makhraj huruf sad dulu. Makhraj huruf sad itu pada ujung lidah, posisi pada dua gigi seri bawah. Ya, seperti pada gambar yang bagian kanan, ujung lidah posisinya di gigi seri bawah. Lalu suara keluar mendesis melalui celah antara gigi seri atas dan bawah. So. Ingat, so bukan tidak membutuhkan bibir. Makhraj huruf shad tidak terletak di bibir sehingga tidak butuh dimonyongkan bibirnya. Ini kekeliruan ketika kita membaca so dengan memonyongkan bibir. So. Nah, hadza khata'. Ya, ini keliru. Tidak ada hubungannya dengan bibir. So. Karena makhraj so sekali lagi pada ujung lidah posisinya di gigi seri bawah. Gigi seri bagian bawah. Lalu keluar suara mendesis. So. Coba. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Jadi tidak perlu dimonyongkan so, si, su, kecuali su. Kalau su memang karena ada dhammah sehingga kita monyongkan mulut bibir kita. Baik. Nasi, nas, ihdinas, si. Jadi beda ya antara sod dengan sin. Kalau sin itu desisannya tidak terlalu tajam. Ya, tapi kalau sod desisannya tajam, lebih tajam daripada sin. Ihdinasi. Dan mempunyai sifat-sifat yang tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Qaf, tadi sudah belum qaf. Mustaqim. Makhraj huruf qaf yaitu sama seperti kaf, cuman ke belakang sedikit. Di belakangnya huruf kaf. Kalau kaf tadi pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel di langit-langit bagian yang lunak, ya, setelah tenggorokan agak ke depan. Kalau qaf ke belakangnya. Ko. Ya, ko. Qatiqu baqu. Mustaqim. Jangan berlebihan ketika melafalkan qaf. Ko. Nah, terlalu masuk ini. Ko. Mustaqim. Ya. Mustaqim ini terlalu masuk. Ya. Biasa aja. Ko di belakangnya kaf. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Baik, berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kalau nggak kuat putus di situ. Ya, kemudian diulangi dari ayat atau potongan ayat sebelumnya. Dari bukan ghairil ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi satu ayat ini diupayakan satu nafas, ya, jangan diputus. Ini sarannya Syekh Dr. Aiman Sued, hafizallahu taala. Ya, beliau punya buku tajwid yang bagus, tajwid musawwar, tajwid bergambar. Nanti Bapak bisa memilikinya. Sebenarnya di antara isinya ada di metode Syafi'i yang di buku hadiah itu ternyata ada, alhamdulillah. Nanti bisa dipelajari. Di sini ada makhraj, ada sifat-sifat huruf, ada hukum-hukum tajwid, ya, buku tajwid metode Asy-Syafi'i. Beliau menyarankan diusahakan ya ayat yang ketujuh ini dibaca satu keutuhan, ya, satu nafas, ya, jangan dipotong karena ya ini bukan dua ayat, ya, ini bukan dua ayat karena yang kita pakai qiraah, bacaan yang kita pakai ini adalah qiraahnya Hafiz an Asim, ya, jadi satu ayat, ya, satu kesatuan, tidak dipotong. Apalagi sebagian kita memulai dengan ghairil maghdubi, ya, ini salah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi di dalam kita memulai ayat tidak boleh memulainya dengan ghairi, ya, yakni isim yang majrur, ya. Ghairi, mengapa tiba-tiba menjadi ghairi, ya, sehingga kalau kita terpaksa harus memutus maka berhentinya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Ya, berhenti di situ baru dipadukan, dihubungkan ayatnya. Dari ghairin tidak apa-apa karena kita sudah berhentinya di situ. Ghairil maghdubi sampai terakhir. Baik, kita praktekkan ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuat nggih? Nggak kuat. Baik, berarti solusinya seperti tadi. Ya, berhenti di alaihim, baru diulang, dipadukan, gabungkan kembali. Baik. Ghairil gha, makhraj huruf gha seperti kha, yaitu keluar dari tenggorokan bagian mana? Atas. Tadi belum nggih, kha, makhraj huruf kha dan gha itu dari tenggorokan bagian atas. Gha. Ya, dan tidak perlu menggetarkan tenggorokan. Berbeda dengan kha. Kalau kha memang di situ ada getarannya, kha. Kalau gha tidak. Gha, ghairil bukan apalagi maghdubi. Ya, khata. Maghdubi, dha. Di mana makhraj huruf dha? Dha makhrajnya di salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Dha. Salah satu tepi lidah kanan atau kiri atau kedua-duanya. Jadi ini opsional. Boleh salah satu tepi lidah kanan atau kiri atau kedua-duanya dipakai. Posisinya pada apa? Pada gigi geraham. Dha. Nggak ada di sini, belum saya buatkan slide-nya. Dha. Badidu bad.
Dadidu bad. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Alaihim. Waladdallin. Ya, do ini panjang 6 harokat. Ya, panjangnya 6 harokat. Kemudian linnya bisa 4 atau 6 harokat juga. Namanya mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun itu mad tabi yang berada di akhir ayat. Ya, seperti pada ayat-ayat yang sebelumnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Min ini sebenarnya mad tabi, asalnya 2 harokat, tapi boleh kita panjangkan 4 harokat atau sampai 6 harokat. Ya, demikian pula ayat-ayat setelahnya. Termasuk waladdallin. Lin ini juga mad arid lis sukun namanya. Ya, aslinya mad tabi 2 harokat, tapi dia berada di akhir ayat. Boleh kita panjangkan jadi 4 harokat atau 6 harokat. Waladdallin. Baik, kita ulangi sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, sekarang kita terakhir kita baca Al-Fatihah secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bukan alham, lam bukan qalqalah. Alhamdu, ya khata. Ya, bukan lam bukan qalqalah. Jangan dipantulkan. Kita ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah lebih dari waktu yang ditentukan, mohon maaf. Sekarang kita memasuki tanya jawab. Apa yang saya tanyakan ini, Pak? Baik. Pertanyaan pertama. Karena nggak ada yang nyatat, ini kemungkinan
Oh, ada ya. Sebagian kecil kayaknya yang mencatat. Nanti insya Allah kita share materinya. Baik, pertanyaan pertama. Di manakah makhraj huruf jim? Di manakah makhraj huruf jim? Dari bapak-bapak dulu. G. Di ujung lidah, tengah-tengah, langit-langit. Jim. Ujung lidah ketemu langit-langit atas. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Namun mohon maaf, jawabannya belum tepat, Bapak. Oke. Baik. Yang benar, jim itu makhrajnya di lisan bagian, lidah bagian tengah. Lisan bagian tengah. Ya. Betul tadi pada langit-langit bagian atas. Jim. Seperti shin. Demikian pula ya. Jim, shin, dan ya ini sama makhrajnya. Cuman sifatnya yang berbeda. Jadi di tengah-tengah lidah. Okay? Baik. Soal yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Di manakah makhraj huruf ain? Masih bapak-bapak. Monggo Pak. Ya, bapaknya yang depan. Tenggorokan bagian tengah. Ya, Masya Allah. Baik. Ya, benar. Makhraj huruf ain pada tenggorokan bagian tengah. Silakan Bapak. Masih yang pertama enggak apa-apa. Nggih, dikasihkan. Nggih. Ya, dapat. Baik. Masih berapa Bapak-bapak? Masih dua. Baik. Mohon dilafalkan ayat yang terakhir. Satu kali nafas. Siapa yang bisa angkat tangan? Sudah dulu Pak, jangan dulu. Ya, Bapak yang belakang. Baik. Ya, bisa satu kali nafas. Tidak apa-apa dikasih hadiah. Cuman saya kasih catatan tadi ghairil bukan mag. Ya, bukan magdubi, maghain, maghdubi. Ya, maghdubi alaihim. Barakallahu fiik. Baik, tidak mengapa. Berikutnya terakhir untuk bapak-bapak. Bentar, ini saya tutup dulu nanti nyontek malan. Iya. Pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak. Yang bawah sekarang, jangan yang atas semua. Ya. Ada berapa lafadz isti'adzah? Yang bisa angkat tangan? Ya. Yang angkat tangan? Yang tepi sendiri? Ada tiga. Ada tiga macam isti'adzah, Masya Allah. Tolong sebutkan salah satunya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, tidak apa-apa ya. Dapat Mas. Shin ya, tapi saya kasih catatan minus sya. Sya-nya suaranya kurang menyebar. Sifat rakhawahnya, hamesnya suaranya kurang menyebar. Minus syaitoni. Baik, sekarang untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, ini bagaimana jawabnya ini? Oke, oke. Siap, siap. Baik. Di mana makhraj huruf
Ba. Ibu-ibu, siapa yang jawab? Ya, boleh pakai mic. Dua bibir atas dan bawah. Iya, bertemunya kedua bibir atas dan bawah dalam keadaan tertutup. Oke. Ya, oke, enggak apa-apa, dapat hadiah. Baik, berikutnya soal yang kedua. Di manakah makhraj huruf lam? Monggo, siapa yang bisa? Berada di dari Iya, ujung dua tepi lidah sampai pada akhir dari ujung lidah itu sendiri menempel pada langit-langit, ya, sedikit di atas gusi dari gigi-gigi berikut, yaitu gigi geraham, gigi taring, dan juga gigi seri. Baik. Baik, soal yang terakhir, masih? Tidak apa-apa, ya, dapat semua, dapat semua. Baik. Berikutnya soal yang terakhir, ya. Masih satu? Baik. Apa yang dimaksud dengan lahnul jali? Lahan jali itu apa, Ibu? Ada yang bisa jawab? Ibu dulu ya. yang dapat mengubah Iya, kesalahan yang berat yang bisa mengubah arti atau maknanya. Baik. Baik. Alhamdulillah, berarti sudah selesai praktek. Oh, baik. Oke, praktek dari jamaah atau ya. Ya, monggo Mas Gilang. Monggo Mas Gilang. Oke, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik.
Ajeng, sampun? Ada praktek lagi? Atau sudah? Monggo, yang bawah. Silakan. Sudah habis nggih hadiahnya? Monggo, menawi ada lagi, satu lagi, monggo, nggih. Insyaallah. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya, biasa aja, relax. Enggak usah gemeter. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Oke, ampun Pak. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara kami yang kami muliakan. Alhamdulillah kita telah selesai membahas tahsin surah Al-Fatihah. Ya, ini harapannya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita dapat dari pelajaran tahsin dan tajwid pada siang hari ini, sehingga bacaan Al-Quran kita lebih baik lagi, terutama dalam sholat-sholat kita, sehingga berpengaruh pada kualitas sholat kita dan tentunya pahala yang akan tetap kita dapatkan di dalam setiap sholat-sholat kita. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.